Shalom dan bongi melo laku kita solanasang. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sehat. Harapan dan doa kami kiranya kita semua senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Tentu ada kondisi-kondisi yang tidak bersahabat. Situasi sulit yang selalu menjadi bagian kehidupan kita. Itu realitas atau kenyataan yang tidak mungkin kita hindari dan siapapun tidak akan menghindarinya. Oleh karena itu, mari senantiasa menghampiri hadirat Tuhan. Karena di dalam dan kedekatan dengan Tuhan, kita mendapatkan perteduhan dan penghiburan atau kekuatan. Mari kita bersama-sama dengan Gereja Toraja Jemaat Orakas Kelasih 10 Jawa, kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Menanti datangnya
Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 115 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita bersama-sama berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, ya Tuhan. Engkau Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada malam hari ini dalam persekutuan sehati dalam doa, Engkau akan menyatakan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon, ya Roh Kudus, penyertaan dan bimbingan-Mu, tuntunan bagi kami semua. Hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu akan memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tidak hanya memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, tapi dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang dalam segala keterbatasan dan kelemahan ini, dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, ya Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman itu. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan 15. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dari kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Merenungkan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Satu tema renungan kita yakni tetaplah percaya walau situasi sulit. Tetaplah percaya walau situasi sulit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini adalah sebuah kenyataan yang tentunya dihadapi oleh semua orang, semua kalangan, semua usia. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, yang tidak pernah menghadapi atau terhindar dari yang namanya kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Tetapi yang membedakan kita tentunya adalah bagaimana kita menyikapi kesulitan itu. Bagaimana kita menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun Allah mengizinkan kesulitan ini terjadi, tentu kita mampu dapat menangkap dan merenungkan apa maksud Tuhan di balik kesulitan-kesulitan ini, di balik kelemahan-kelemahan ini, di balik apa yang tidak mampu kita hadapi dengan kekuatan kita. Hal yang sedemikian Bapak Ibu Saudara-saudara juga dinyatakan oleh pemazmur dalam pembacaan kita tadi. Apakah kesulitan umat Tuhan yang hidup
di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi pada saat itu bukankah Israel terbuang di antara bangsa-bangsa lain dan memperlihatkan bahwa Allah Israel tidak berkuasa menyelamatkan mereka. Bangsa Israel terbuang, apakah ini membuktikan bahwa Allah tidak berkuasa menyelamatkan mereka? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik bahwa ternyata pemazmur mengubah pujian kepada Tuhan untuk dinyanyikan oleh umatnya. Dan itu dinyatakan dalam sebuah ibadah dengan liturgi yang bersaut-sautan. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 2 pembacaan kita tadi, itu dimulai dengan permohonan umat agar Tuhan menunjukkan dirinya untuk mengatasi ejekan bangsa-bangsa lain yang merendahkan Dia, merendahkan Allah. Lalu seorang imam yang mewakili umat menyahut dengan keyakinan penuh bahwa Allah mereka jauh lebih berkuasa daripada dewa-dewi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Imam tersebut mengontraskan ketidakberdayaan dewa-dewi dengan keperkasaan dan kemuliaan Tuhan. Ayat 3 sampai 8 pembacaan kita tadi. Dan pada ayat 9 sampai 14 kita mendapati bagaimana itu dikumandangkan, ya. Mazmur ini dikumandangkan oleh sebuah paduan suara, mendorong umat untuk tinggal teguh dalam keyakinan mereka bahwa Tuhan adalah penolong mereka. Menarik sekali ayat-ayat yang sepertinya dinyanyikan bersahutan ini, ayat 9a, 10a, dan 11a. Saya ambil satu contoh bagian dalam pembacaan kita tadi. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Hai kaum harum, percayalah kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dan bagaimana kemudian itu dijawab dan direspon bahwa dan semua orang yang percaya kepadanya, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sebuah mazmur yang begitu indah. Dan ayat 12 sampai 15, bagaimana imam mengucapkan berkat bagi semua orang yang datang beribadah. Akhirnya saudara-saudara, mazmur ini ditutup dengan respon seluruh jemaat yang memuji Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan kita tadi, kita mendapati itu pada ayat 16 sampai 18. Saya mengangkat satu nats di situ yang mengatakan, langit itu, langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mazmur ini menggambarkan keberanian untuk mempercayai Tuhan di tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah umat atau bangsa yang terbuang? Karena kasih setia yang sudah pernah dialami oleh umat Tuhan. Banyak peristiwa dalam kehidupan umat Tuhan yang di dalamnya Allah menyatakan pertolongannya, Allah menyatakan pembebasannya bagi mereka. Nah, dengan mengingat semua kebaikan Tuhan pada masa lampau, umat tidak terjebak dalam situasi sulit. Umat tidak mengalami jalan buntu. Namun sebagai orang yang percaya, kita mengalami pembebasan, kita mengalami jalan keluar, mendapatkan jalan keluar dalam setiap situasi-situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan ini. Mereka tahu bahwa semua yang terjadi pada diri mereka ada dalam kontrol Allah. Maka umat Tuhan harus saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk tetap setia, menantikan karya Tuhan yang dahsyat agar sekali lagi itu dinyatakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi apa yang begitu sulit yang sedang kita hadapi?
Beranikah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan? Jangan kita menggumulinya dengan sendirian. Kita tidak bisa sendiri untuk menghadapi situasi sulit itu. Kita membutuhkan topangan, kehadiran saudara-saudara seiman di sekeliling kita yang begitu care dengan kita untuk memberikan penghiburan kepada kita. Sehingga dengan demikian kita dapat menghadapi situasi-situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, sama seperti keyakinan pemazmur dalam pembacaan kita tadi, jangan pernah menyerah dalam segala situasi sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari kita merenungkan apa yang sudah pernah Tuhan buat dan lakukan dalam kehidupan kita yang merupakan bukti kasih-Nya. Allah yang telah melakukan itu dalam kehidupan kita pada masa lalu adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama, Juru Selamat yang sama, yang akan menyatakan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Puji syukur Tuhan, firman-Mu yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Banyak situasi-situasi sulit dalam kehidupan ini yang tidak mampu kami hadapi. Meskipun kekuatan yang ada pada kami begitu besar, namun Tuhan, itu semua tidak ada artinya apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Tuntun dan kuatkan kami senantiasa ya Roh Kudus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan, situasi, perjuangan hidup ini, bahkan situasi-situasi sulit yang kami hadapi, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Banyak krisis-krisis yang kami hadapi saat ini, terlebih di tengah-tengah pandemik yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tolong kami, hibur dan kuatkan kami Tuhan, untuk meyakini terus penyertaan bahwa tidak ada apapun, Allah lain, kekuatan dan kuasa apapun yang dapat disamakan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Olehnya ya Allah ya Tuhan kami terus mempertaruhkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Berkati kami semua anak-anak-Mu dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari, bersama dengan keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Mohon pemulihan-Mu senantiasa, kekuatan dan penghiburan-Mu bagi saudara-saudara kami dalam kelemahan dan sakit mereka. Mohon penghiburan dan kekuatan-Mu bagi orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Berkati umat-Mu Tuhan, yang senantiasa tekun dan datang bersekutu dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala pandemik, dan berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk dapat menyikapi dan menghadapi pandemik ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bong Imelo.